Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyono dari kelas 1C Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Enterprise Resource Planning. Apa itu Enterprise Resource Planning? Enterprise Resource Planning System, atau lebih dikenal dengan sistem ERP, adalah singkatan dari tiga elemen kata: enterprise, perusahaan atau organisasi; resource, sumber ataupun sumber daya; planning ataupun perencanaan. Secara umum, ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen, yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan ataupun stakeholder atas perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan tentang apa itu pengertian, fungsi, serta mengapa perusahaan perlu menggunakan sistem ataupun software Enterprise Resource Planning ini. Yang pertama, pengertian dan sejarah sistem Enterprise Resource Planning. Sistem ERP adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional dan teknis dalam sebuah perusahaan, serta memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya. Fungsi ERP adalah untuk memberikan standarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasi proses bisnis dengan beragam sumber daya manusia, sumber keuangan, serta hingga distribusinya. Teknologi ini pada awalnya diciptakan oleh Gartner pada tahun 1990, bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan kebutuhan material dan perancangan sumber daya manufaktur. ERP berkembang dari manufacturing resource. ERP berkembang dari manufacturing resource planning (MRPII) yang memungkinkan terjadinya kemajuan. ERP berkembang dari manufacturing resource planning yang memungkinkan terjadinya kemajuan yang sangat besar dalam manajemen proses-proses manufaktur, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, invoice, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan. Yang kedua adalah cara kerja sistem ERP. Secara umum, perencanaan sumber daya perusahaan menggunakan database terpusat untuk berbagai proses bisnis guna mengurangi tenaga kerja manual dan menyederhanakan alur kerja bisnis yang ada. Ciko di sana. Oke, lanjut. Sistem ERP biasanya berisi dashboard, tempat pengguna dapat melihat data waktu yang nyata yang dikumpulkan dari seluruh bisnis untuk mengukur produktivitas dan profitabilitas. Misalnya, solusi rantai pasokan ERP mungkin menerima pesanan pelanggan dan kemudian secara otomatis mengirimkan informasi tersebut ke pusat distribusi yang paling efisien diposisikan untuk menyelesaikan pesanan secara tepat waktu. Bergantung pada solusi yang Anda pilih, sistem ERP yang Anda miliki mungkin dapat melihat informasi mengenai level inventaris, waktu pengiriman, dan faktor lain untuk memutuskan pusat
distribusi mana yang paling produktif dan hemat biaya dalam menyelesaikan pesanan. Lanjut, tanpa sistem ini, data biasanya tertutup oleh departemen dan mungkin sulit diakses di seluruh perusahaan. Maka dari itu, sistem ini dikenal dengan aplikasi open source ERP. Dengan menggunakan Enterprise Resource Planning System, data dari berbagai departemen dapat dengan mudah dibagikan serta divisualisasikan ke seluruh organisasi. Kekayaan informasi dan penyederhanaan ini dapat membantu dalam pengembangan tujuan bisnis dan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan karyawan untuk tugas-tugas yang dapat diotomatiskan. Yang ketiga, manfaat atau keunggulan menggunakan sistem ERP untuk perusahaan. Pada organisasi atau perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP, umumnya menggunakan sistem database yang terpisah, di mana setiap unit kerja memiliki database tersendiri, seperti pemasaran yang memiliki database pemasaran, sumber daya manusia atau HRD dengan database HRD tersendiri. Selanjutnya, purchasing memiliki database pembeliannya tersendiri, dan bagian finance atau keuangan memiliki database keuangannya tersendiri juga. Sistem terpisah demikian memiliki database yang berbeda dan sering terjadi ketidaksesuaian sehingga sulit untuk pengelolaannya. Sistem Enterprise Resource Planning ini dikembangkan untuk menggantikan sistem-sistem yang terpisah tersebut menjadi terintegrasi sehingga pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh organisasi yang berhasil menerapkan ERP system. Yang pertama, integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Jika data yang dimasukkan pada suatu model, contohnya data penerimaan material, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. Pembaruan ini terjadi secara real time atau secara langsung gitu ya, secara satset bahasanya itu, secara real time atau tepat pada waktu terjadinya transaksi. Data yang dimasukkan tersebut hanya perlu sekali pemasukan saja, yaitu saat terjadinya transaksi, sehingga tidak perlu lagi ada pemasukan data modul lainnya. Dengan demikian, kebutuhan untuk beberapa kali entry data dapat dieliminasi atau dihilangkan, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengetikan data dan duplikat data itu juga dapat diminimalisasikan. Struktur database yang terpusat juga memungkinkan administrasi dan keamanan yang lebih baik atau untuk menghindari terjadinya kehilangan data yang penting gitu. Yang selanjutnya adalah perencanaan dan manajemen sistem informasi. Perencanaan dan manajemen sistem informasi. Sistem ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik, seperti alat perencanaan dan alat simulasi yang dapat membantu manajemen sistem informasi untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya, seperti material, sumber daya manusia, dan mesin ataupun peralatan kerja. Dalam menyajikan laporan, sistem ERP dapat menghasilkan laporan standar yang diperlukan oleh manajemen. Laporan tersebut dapat diakses oleh manajemen kapan saja saat dibutuhkan. Selanjutnya adalah
peningkatan efisiensi dan produktivitas. Selain menyediakan perencanaan yang lebih baik, sistem ERP juga dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Dengan adanya sistem ERP, siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke pemasok pun dapat dipersingkat. Selanjutnya adalah pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP didasarkan pada proses praktik internasional terbaik yang diadopsi oleh organisasi yang menerapkannya. Pekerjaan menjadi lebih terstruktur sehingga tidak tergantung pada individu atau pekerja tertentu saja. Sistem ERP bagi sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, menjadi jembatan manajemen hubungan pelanggan. Manfaat menggunakan Enterprise Resource Planning selanjutnya yakni bisa menjadi jembatan manajemen hubungan dengan pelanggan. Anda dapat memusatkan informasi pelanggan sehingga bisa dapat akses yang lebih cepat. Keberadaan ERP untuk CRM juga bisa jadi perpanjangan tangan untuk pemasaran kreatif. Selain itu, aktivitas jalur penjualan dan manajemen produk juga akan terpantau secara otomatis ketika melihat sistem yang ada. Dan untuk selanjutnya adalah meningkatkan kolaborasi. Salah satu kegunaan yang bisa dirasakan saat adanya perangkat lunak tersebut, perangkat software ERP ini, adalah bisa meningkatkan kolaborasi, apalagi jika dalam perusahaan mempunyai beberapa departemen di dalamnya. Hal ini karena kolaborasi antar departemen menjadi bagian penting dan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Alhasil, adanya software Enterprise Resource Planning menjadi pemisah dari dinding pembatas departemen. Data yang dimasukkan ke dalam sistem ERP ini nantinya bisa diakses oleh semua departemen. Selain itu, satu departemen bisa mengakses data milik departemen lainnya sehingga mampu memperluas kolaborasi antar tim hanya dengan internet. Selanjutnya, menghemat biaya operasional. Salah satu alasan kenapa software ERP banyak digunakan oleh perusahaan karena mampu menghemat biaya operasional. Hal ini juga yang membuat kendala atau kerusakan bisa diantisipasi dengan baik. Apalagi perangkat tersebut bisa membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat sehingga mengurangi lead time. Perusahaan bisa mengurangi tenaga kerja karena sudah terbantu oleh sistem yang otomatis. Selanjutnya adalah meningkatkan keamanan data. Kegunaan dari program ERP yang sangat menguntungkan adalah meningkatkan keamanan data. Hal ini karena ERP mempunyai firewall dan kontrol pembatasan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Alhasil, semua data tersimpan dalam sistem terpusat sehingga bagian titik akses bisa terjaga keamanannya. Dengan adanya sistem ERP, manajemen HR bisa menyembunyikan data penting yang sekiranya hanya orang tertentu saja yang boleh melihatnya. Selain itu, admin juga bisa memberikan hak akses kepada karyawan atau mengidentifikasi tindakan yang mencurigakan. 5 menit. Selanjutnya adalah membuat perakiraan bisnis lebih akurat. Kegunaan dari perangkat ERP adalah bisa membuat perkiraan dalam bisnis agar lebih akurat. Hal ini karena pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan. Alhasil, hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Itulah kenapa
Solusi dari software enterprise resource planning menjadi sarana yang bisa memfasilitasi untuk mendapat laporan real time, lengkap, dan juga konsisten. Lagi laporan dalam ERP menggunakan filter dan analitik canggih. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sistem ERP. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan dapat diperoleh melalui penginstalan di lokasi, solusi berbasis cloud, atau kombinasi keduanya. Beberapa vendor menawarkan kedua metode penginstalan atau bahkan penerapan hybrid. Tetapi banyak vendor mulai memindahkan solusi mereka ke sistem berbasis cloud saja. Ini adalah respons terhadap tren pembeli. Ada permintaan yang terus meningkat untuk cloud atau SaaS ERP. Selain itu, perangkat lunak berpindah ke cloud secara umum. Satu, on-price ERP. Apa itu on-price ERP? On-price ERP diinstal langsung ke dalam sebuah server yang dimiliki dan dikelola oleh bisnis Anda, yang berarti Anda harus bertanggung jawab untuk memelihara sistem ini. Yang kedua, ERP berbasis cloud. Cloud ERP disebarkan melalui web yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem kapan saja mereka memiliki koneksi internet. Biasanya, vendor berbasis cloud mendistribusikan pembaruan dan menangani pemeliharaan sistem. Ada berbagai opsi penerapan dan hosting berbasis cloud yang tersedia. Di bawah ini adalah beberapa sistem yang menerapkan. Yang pertama adalah SaaS atau Software as a Service. ERP berbasis langganan, artinya Anda harus membayar biaya bulanan yang dapat bergantung pada berapa banyak pengguna yang Anda miliki. Kedua adalah cloud pribadi, dihosting di pusat data di situs Anda atau oleh penyedia layanan pihak ketiga. Yang terakhir, ini cloud public, dikelola oleh penyedia layanan cloud pihak ketiga dan dikirimkan melalui internet. Selanjutnya adalah hybrid ERP. Hybrid ERP menawarkan kombinasi layanan penerapan dan hosting, memungkinkan Anda menentukan pengalaman enterprise resource planning Anda sendiri. Sistem ERP berbasis cloud memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama dan yang paling penting, pengguna dapat mengakses sistem kapan saja mereka memiliki koneksi internet dan diperlukan infrastruktur yang terbatas. Selain itu juga, vendor cloud berkala mendistribusikan pembaruan dan perbaikan pemeliharaan sehingga sistem selalu terbarui hasilnya. Pengguna cloud ERP menghemat waktu dan uang dengan sistem yang mudah digunakan ini. Selanjutnya adalah industri apa saja yang menggunakan sistem ERP ini. Bisnis kecil dan perusahaan besar sama-sama menggunakan enterprise resource planning untuk merampingkan alur kerja mereka. Solusi sumber daya perusahaan juga digunakan di berbagai industri. Berikut beberapa industri di mana bisnis kecil dan besar biasanya menggunakan ERP system. Ada retail, manufaktur, farmasi, distribusi, teknologi, perhotelan, konstruksi, dan pertahanan. Akan tetapi bergantung pada vendornya, perangkat lunak dapat disesuaikan atau dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan spesifik industri Anda. Selain itu juga,
bergantung pada industri tempat Anda berada. Mungkin ada solusi perencanaan sumber daya perusahaan khusus yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan Anda. Misalnya perangkat lunak distribusi dan perangkat lunak manufaktur perangkat lunak distribusi dan perangkat lunak manufaktur termasuk dalam rangkaian enterprise resource planning. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres kok. Udah pulang aja.